Selamat pagi, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat TPP dan pegiat desa. Hari ini kita bertemu kembali di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Pagi ini kita bersama Gus Ivanovic akan membicarakan satu tema yang cukup menarik, yaitu mengisi APBDes 2023 di Monef DD sesuai SDGs Desa tujuan 1 dan 6. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang tema yang sedang kami persiapkan, kita sapa dulu Pak Ivanovic. Selamat pagi Pak Ivanovic. Pagi Gus. Alhamdulillah, puji Tuhan, ini sudah bergabung bersama kita Gus Ivan yang pagi hari ini akan membicarakan tema berkaitan dengan mengisi Monef DD untuk APBDes tahun 2023. Tentu saja ini menjadi satu kebutuhan seluruh teman-teman TPP, utamanya teman-teman TPP yang berada di level desa, yaitu PLD. Nah, kami persilahkan Pak Ivan untuk untuk menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan Monef DD yang hari-hari ini sedang digeluti oleh teman-teman. Silakan Pak Ivan. Terima kasih, Cak Tom. Rekan-rekan sekalian, terutama para tenaga pendamping profesional, karena untuk kegiatan kita seminggu ke depan ini berkaitan dengan itu. Ada beberapa hal yang mungkin menarik dan penting gitu. Di hari ini beberapa eselon 1 akan ke beberapa lembaga gitu, berkaitan dengan tenaga pendamping profesional. Kemudian kemarin itu sudah ada penugasan dari Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kepada kami di BPI, Badan Pengembangan dan Informasi, juga kepada Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, serta kepada BPSDM untuk mempercepat pengisian Monef dana desa. Jadi kalau istilah di kami sekarang itu istilahnya ada orkestrasi antar unit kerja. Jadi diketahui bahwa sebelumnya sudah ada keputusan Menteri berkaitan dengan SOP mengenai aplikasi monitoring dan evaluasi dana desa. Di dalam SOP tersebut ditunjukkan bahwa tugas dari BPSDM itu mengelola tenaga pendamping profesional untuk mengisi data. Tugas dari BPI menyediakan dan mengamankan aplikasi monitoring dan evaluasi dana desa. Kemudian tugas dari Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan itu memonitor hasil-hasilnya setiap hari, setiap pagi. Meskipun beberapa kali polanya adalah memonitor pada akhir pekan, kemudian pada hari Senin disampaikan kepada berbagai pihak. Nah, kemarin sudah kita diskusikan mengenai pengisian APBDes. Kalau lancar, mestinya hari ini versi karena kemarin dalam pembicaraan itu kami menyampaikan melalui acara di pagi hari, tapi satu surat resmi yang isinya sosialisasi
bagaimana memasukkan APBDes ke dalam Monef Dana Desa akan mulai dijalankan pada pagi hari ini. Kalau lancar saya kira nanti jam 10 rekan-rekan sekalian akan mendapatkan undangan. Mungkin tidak seluruhnya, tapi seperti biasa akan mulai dari timur kalau pagi hari dan kemudian siang hari di wilayah barat. Kemarin ada rencana membagi menjadi 7 wilayah, Papua, Maluku, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan kemudian Sumatera. Tapi bisa saja nanti ada perubahan. Undangannya, meskipun yang mengundang adalah kemarin kesepakatannya mengundang dari Pusdatin, meskipun yang mengedarkan dari bagiannya Pak Yusra. Seperti itu. Jadi itu bagian-bagian dari yang menjadi arahan Pak Menteri mengenai orkestrasi antar unit kerja. Nah, kalau kita belajar dari tahun lalu, jadi kami sampaikan bahwa soal teknis hampir tidak ada perubahan. Yang perlu kami sampaikan dari pembahasan Mas Ibnu kemarin itu, yang pertama, sekali kita masuk, sebetulnya diberi waktu 180 menit. Artinya 3 jam untuk bisa mengisi, menginputkan apapun data ke dalam Monef Dana Desa. Jadi itu penting, karena tahun lalu selalu muncul, kami baru nginput kok kemudian mati sendiri, kembali lagi ke depan. Ya memang dibuat seperti itu. Tujuannya adalah untuk pengamanan aplikasi. Sebetulnya tujuan utamanya begitu. Makanya ada kalanya aplikasi itu hanya dibuka beberapa menit. Tapi karena ini penginputan data yang sangat banyak, maka aplikasi ini dibuka selama maksimal 180 menit. Gitu. Jadi, dan kemarin sudah diinformasikan bahwa kemungkinan penggunaan waktu terbanyak adalah tagging. Jadi kemungkinan penggunaan waktu terbanyak tagging. Makanya disampaikan oleh Mas Ibnu kemarin bahwa lebih baik pada waktu Excel-nya sudah jadi untuk diupload itu, ada yang untuk Excel diupload, ada yang Excel tinggal save as saja, Excel yang lain itu yang di situ ditambah 3 kolom, yaitu kolom untuk tagging apakah sarpras, non sarpras, kalau sarpras padat karya tunai desa atau tidak. Kemudian kolom berikutnya adalah masuk di mana di antara aspek-aspek aspek-aspek Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022. Dan terakhir adalah apakah juga terkait dengan 18 tujuan SDG desa. Ini yang paling penting sebetulnya. Karena tagging ini akan menentukan ketika dikumulasi sampai level nasional itu ada di mana. Misalnya Pak Menteri Gus Salim itu menyampaikan kepada publik dalam kaleidoskop desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di bulan Desember 2022 bahwa ada yang utama ternyata adalah dana desa itu digunakan untuk mendukung SDG desa nomor 1. Bagaimana bisa menyatakan seperti itu? Ya karena tagging dari rekan-rekan tenaga pendamping profesional itu ada di SDG desa nomor 1. Bayangkan kalau ada kesalahan tagging, maka kemudian pembacaan di level desa, kemudian level kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, jadi ikut salah. Jadi yang pokok adalah dalam hal tagging. Dan kita sama-sama tahu bahwa karena Monef Dana Desa itu diisi oleh tenaga pendamping profesional, oleh pendamping desa, maka tagging ini sepenuhnya ya, kuasa dari pendamping. Jadi kalau pendampingnya salah, kita semua jadi salah. Kalau pendampingnya benar, kita semua benar. Makanya di sekitar sebulan yang lalu, ketika
mulai ada evaluasi terhadap monev dana desa itu, langsung kami sampaikan bahwa yang pokok itu bukan teknisnya, karena teknisnya relatif tidak ada perubahan, kecuali bahwa dulu taggingnya hanya dana desa, sekarang taggingnya seluruh APBDes. Jadi dulu taggingnya dana desa, tapi sekarang seluruh APBDes. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut bahwa tagging itu baru muncul kalau sudah ada verifikasi. Jadi kemarin disampaikan berkali-kali berbagai permasalahan lapangan itu muncul karena verifikasi belum diketuk oleh mentornya. Jadi verifikasi itu menjadi penting. Gitu. Karena kalau tidak ada verifikasi maka tagging tidak muncul. Kemudian bahwa yang penting adalah bagaimana soal tagging, dan ketika kami melihat hasil dari tahun lalu, maka terbaca bahwa kesulitan dari teman-teman dari tenaga pendamping profesional adalah menentukan tagging. Betulnya caranya gampang melihatnya. Tahun lalu kan selalu ada BLT. Kemudian di edisi desa ada edisi desa nomor 1. Mestinya ada konsistensi antara dana desa untuk BLT dengan dana desa untuk edisi desa nomor 1. Nah, ketika tidak ada konsistensi itu, maka kemudian terbaca, kemungkinan ada kesulitan untuk menentukan tagging. Makanya kemarin kami sampaikan juga kepada Kapus Datin. Kalau dulu tempat kami sendiri kan sekarang sudah bisa nyuruh Kapus Datin. Jadi kami sampaikan bahwa pelatihan utamanya terutama tagging, karena ini sangat penting. Nah, dalam hal tagging kan ada 3 aspek. Ada tagging yang kalau kita lihat itu taggingnya berkaitan dengan sarpras dan non sarpras. Ya, jadi kemarin disampaikan oleh Mas Ibnu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak DPP pusat, maka kemudian yang bisa masuk bahkan sampai level provinsi. Tapi ke depan sesuai dengan marwahnya, maka yang bisa menginput data kembali lagi hanya PLD dan PD. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masuknya ke dalam, ya, itu ada beberapa rule yang kita perlu lihat sebelum kita sampai tagging. Yang pertama, rule pendapatan. Supaya tidak menyulitkan, ini perlu dilihat karena kalau di dalam Excel-nya ini kecil-kecil berwarna kuning. Ya. Jadi data yang bisa masuk database adalah semuanya ini dan. Artinya di dalam logika, di dalam matematika, di dalam penyusunan aplikasi, kalau dan itu artinya semua harus terisi dan harus benar. Kalau salah satu salah, maka tidak akan masuk ke dalam database. Yang pertama, kode rekening. Kode rekening harus terisi. Dan kita mengetahui bahwa patokan kita, jadi patokan kuncinya itu kode rekening. Jadi ini tidak boleh salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah uraiannya. Semua juga uraian itu sudah ada dan sesuai pengalaman tahun lalu, maka jenis uraian itu sudah disusun di dalam Excel-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Excel-nya ini uraiannya sudah dicoba disusun. Maksudnya sebetulnya supaya tidak terlalu merepotkan para pendamping dan kemungkinan kesalahan uraian. Kenapa uraian ini penting? Kalau mendadak dibutuhkan dana desa, misalnya begitu ya, untuk apakah benar ada dana desa untuk rumah tidak layak huni. Selama ini tidak ada tagging untuk RTLH, rumah tidak layak huni. Tapi ketika ada kebutuhan itu, maka server bisa mencari menurut kata kunci. Nah, kata kunci
RTLH, rumah tidak layak huni, itu tentu saja ada di dalam uraian. Jadi kalau uraiannya ini beda-beda, salah ketik, mau nulis RTLH, keliru RTLL misalnya begitu, maka tidak akan tertarik. Tidak akan ketarik datanya atau retrieve datanya sampai ke level-level di atasnya. Makanya uraian menjadi penting, salah ketik itu membahayakan. Makanya di dalam template-nya itu kemudian sudah disusun jenis-jenis yang ada. Tentu saja kita sama-sama ketahui bisa jadi ada kode rekening yang berbeda dan ada uraian yang berbeda karena memang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tetap ada keleluasaan bagi daerah dan desa untuk sepakat mengisi kode rekening dan uraian baru. Kemudian anggaran, jelas ini harus terisi. Harus terisi adanya anggaran. Kemudian sumber dana. Jadi ini hal yang sudah pasti itu kalau nggak ada anggarannya ya nggak ada uraiannya mestinya begitu. Karena kalau seperti itu berarti nggak akan lolos untuk masuk ke database. Dan kita sudah sama-sama ketahui kemarin bahwa selain hal ini nanti soal tagging akan mempengaruhi cara kita melihat implementasinya. Jadi diberi catatan bahwa kode rekening yang dipakai adalah lampiran A2 di dalam Siskodes maupun berbasis pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian rule untuk belanja, aturan-aturan untuk supaya data belanja bisa masuk ke database, ini semuanya juga dan, artinya tidak boleh ada kecuali. Gitu. Jadi semuanya dan, tidak boleh ada kecuali. Kode rekening, kembali lagi kami ingatkan kode rekening ini kunci untuk menghubungkan berbagai data di dalam APBDes. Apakah pernah terjadi seperti itu? Pernah. Jadi ada satu surat dari Sekretariat Wakil Presiden itu yang membutuhkan data dana desa untuk stunting. Dan yang menarik dari surat itu adalah ada kode rekening yang disampaikan bahwa tolong diambilkan data dana desa menurut kode rekening ini. Jadi itu adalah definisi dana desa untuk stunting menurut Sekretariat Wakil Presiden. Jadi di sana disebutkan dalam surat itu butuh data itu dengan kode rekening ini. Nah, bayangkan kalau salah input kode rekening untuk belanja APBDes. Sehingga data dana desa untuk stunting tidak muncul seperti itu. Karena ada dulu sebelum ada surat itu, orang biasanya mengambil dua hal dari kata kunci dari kode rekening. Tapi dengan melihat itu, sepertinya kementerian dan lembaga lain pun mempelajari kode rekening APBDes. Sehingga dari sana data-data penting untuk mengetahui apa yang dilakukan desa, apa yang akan dilakukan kalau APBDes di awal-awal tahun ini, itu segera diketahui. Kemudian uraian, seperti tadi ya, uraian sengaja di dalam template-nya disebutkan supaya kemungkinan salah ketik itu menjadi kecil. Kemudian anggaran dan sumber dana. Ini jangan sampai tidak memahami singkatan-singkatannya. Kalau enggak ya gampang, tinggal tanya kepada desa apa singkatan-singkatan itu di dalam sistem keuangan desa. PAD, pendapatan asli desa, ADD, alokasi dana desa, DDS, ini dana desa. Kalau dulu DD, kemudian semua dibakukan 3 huruf jadi DDS, PBH, bagi hasil, kemudian PBK, bantuan dari kabupaten, PBP, bantuan dari provinsi, dan sebagainya. SDD, siltap yang berasal dari dana desa. Kemudian kemarin sudah disampaikan juga oleh Mas Ibnu, saya mengulang lagi bahwa kalau sumber dana lebih dari satu sumber untuk satu kegiatan, maka dipecah dulu, kode rekening dan uraiannya itu tetap sama,
tetapi anggaran dan sumber dananya beda. Jadi bisa jadi satu kode rekening, satu urean, kemudian ada misalnya 50 juta dari ADD, kemudian kode rekening yang sama, kegiatan yang sama, 25 juta dari DDS atau dana desa. Jadi dibuat seperti itu. Ini untuk bisa melihat satu kegiatan mungkin nggak terdiri dari berbagai dukungan pendanaan. Kemudian sudah disampaikan di dalam Excel template-nya itu bahwa kode rekening yang dipakai lampiran A1 di dalam Siskudes atau Permendagri, di situ ada daftar kode rekening bidang, subbidang, dan kegiatan. Cuma sampai di situ. Sumber dana SLP, Silpa dari dana lain selain dana desa. Kalau SDD adalah Silpa dari dana desa. Jadi ini kode-kode tambahan sesuai dengan pengalaman dari pendamping ketika mengisikan APBDes di tahun 2022. Kemudian bagian ketiga dari APBDes, rule pembiayaan, ini kembali lagi isinya rule itu N ya, dan bukan or atau ya. Jadi dan berarti semua harus terisi, kembali kode rekening, kemudian uraian, kemudian anggaran, serta sumber dana. Kode rekening yang dipakai adalah lampiran A2, kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian khusus Silpa yang berasal dari dana desa, maka diisi yang sebelumnya bersumber dari dana desa diisi DDS. Jadi Silpa yang berasal dari dana desa, kemudian di situ tetap ditulis dengan DDS supaya bisa terkoneksi dengan data dana desa tahun sebelumnya dan sebagainya. Seperti itu. Kemarin sudah ditunjukkan mengenai hal ini. Nanti dilihat di dalam template supaya tidak tidak ada kesulitan. Ini ditunjukkan satu kegiatan, satu kode rekening. Di situ ada sumber dari dana desa, yaitu 16,8 juta. Kemudian sumber dari PADES 10,8 juta. Kemudian ada juga dari Silpa dana desa tahun lalu, maka disebut sebagai SDD. Ini contohnya ada Silpa tahun lalu, kemudian tahun ini digunakan untuk rehabilitasi jembatan milik desa. Maka ditulis sumbernya adalah SDD. Nah, kemudian setelah masuk, nah ini. Jadi kalau kita lihat di bagian taggingnya, ini bisa Sarpras dengan padat karya tunai desa, Sarpras yang dikerjakan tidak melalui skema padat karya, dan kemudian non-Sarpras. Ini tradisi dari sejak dulu ada pengisian data untuk dana desa, CPD sejak dulu, itu salah satu yang diunggulkan adalah adanya pengetahuan mengenai dana desa untuk Sarpras. Makanya tradisi yang baik ini tetap dipertahankan, yaitu ada Sarpras, cuman sekarang ada PKTD dan non-PKTD serta non-Sarpras. Kemudian Peraturan Menteri Desa Nomor 8 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk 2023. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dulu sebelum masuk kepada tagging mendukung SDGs desa. Mendukung SDGs desa relatif sudah lebih pasti, karena rekan-rekan sekalian sebetulnya bisa melihat di dalam web sid.kemendesa.go.id. Jadi di sana diperlihatkan. Nah, untuk tagging PKTD, Sarpras, non-Sarpras, ini yang di tagging apakah ada padat karya tunai desa. Kembali kami sampaikan, kalau ini tidak di tagging, nanti implementasi PKTD tidak terisi. Jadi makanya perlu hati-hati, yang penting lagi adalah perlu bertanya dan diskusi dengan desa, apakah
pembangunan sarana dan prasarana tertentu itu menggunakan skema padat karya atau tidak. Ya, jadi pentingnya tagging di sini karena kalau itu tidak diklik padat karya tunai desa itu maka menjadi tidak muncul di dalam implementasinya. Dan kita sama-sama tahu, nanti kita akan pelajari secara khusus, di dalam kalender tahunan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, itu bulan Februari dan bulan Agustus adalah bulan padat karya tunai desa. Jadi kalau kita baca beberapa media, di tanggal 2 ya, atau ya tanggal 2 atau 3 Februari kemarin, itu Bapak Menteri Desa, Gus Halim, itu melonsing PKTD di Pulau Bintan. Mengapa itu penting? Karena memang ini adalah konsep PKTD tetap dijalankan pada bulan-bulan yang lain, tapi fokus terutama pada Februari dan pada Agustus. Karena itu adalah masanya ketika BPS itu mencatat bagaimana ketenagakerjaan di desa-desa di Indonesia. Jadi bisa mengerjakan yang lain di bulan lain, tapi seperti biasa kaidahnya membangun yang tidak dicatat. Ya. Kalau pas 2 bulan itu membangun yang dicatat dan mencatat yang dibangun. Kemudian tagging berikutnya apakah masuk dalam skema non PKTD? Kita ketahui sesuai data dari para pendamping, karena PKTD ini tidak langsung muncul di dalam APBDes gitu, tapi ini satu mekanisme, kalau dalam biologi disebut enzim begitu. Jadi itu tidak ikut mengubah, tidak ikut berubah. Nah, kalau pendamping salah tagging, harusnya PKTD jadi tidak, kemudian maka muncullah sampai ke level nasional data PKTD menurun gitu. Atau sebetulnya bukan PKTD tapi diklik PKTD, maka datanya juga tidak sesuai. Makanya di sini pentingnya mentor memastikan di samping pengisinya sendiri ya, itu mentornya juga memastikan supaya tetap bisa muncul ya, tetap bisa muncul. Karena memang menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya adalah bahwa terutama dalam hal PKTD itu, maka kemudian aspek-aspek yang lebih rinci dari PKTD akan mulai dijalankan. Sama seperti tahun 2022. Nah, yang kita akan bicarakan lebih detail pada awal pertemuan ini, itu terutama berkaitan dengan tagging Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa 2023. Ada 3 aspek kita sama-sama mengetahui, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana. Kemudian karena tahun 2023, ini APBDes di tagging tidak hanya dana desa, maka perlu adanya komponen untuk tagging bagian pemerintahan desa. Maka di situ ada gaji dan tunjangan Kades, gaji dan tunjangan perangkat desa, serta para pegawai desa. Kemudian tata ruang desa, yang sebentar lagi masih dalam koreksi dari Bapak Menteri, untuk keputusan Menteri Desa mengenai tata ruang untuk pembangunan desa, peta desa, untuk administrasi desa, dan lainnya. Mengapa tidak semuanya ada di situ? Karena sebagian sudah masuk ke dalam tagging di atasnya. Contohnya dana operasional pemerintah desa. Karena itu sudah masuk di dalam tagging program prioritas nasional, maka tidak masuk ke dalam bagian pemerintahan desa dan lainnya. Seperti itu. Kemudian misalnya soal pendataan. Pendataan itu sudah di tagging di dalam program prioritas nasional. Jadi kita lihat satu persatu, hanya untuk mengingatkan saja
pemulihan ekonomi nasional, taggingnya itu BUMDes. Semua yang berkaitan dengan BUMDes di tagging di situ. Kemudian desa wisata. Ini kenapa dibuat lebih mudah seperti ini? Karena kalau rekan-rekan sekalian membaca Permendes 8, misalnya ya, antara pemulihan ekonomi nasional nomor 1, yaitu BUMDes, dan nomor 3, kalau kita tidak pastikan berbeda, nanti pas tagging akan mengalami bisa mengalami kesulitan. Masuk dalam 1 atau masuk dalam 3. Kalau PLD, kalau PD mengalami kesulitan, maka itu akan berimbas sampai level nasional. Jadi kalau kita baca permennya, usaha ekonomi produktif, terutama BUMDes, itu nomor 3. Jadi karena itu mungkin rekan-rekan menjadi ragu-ragu ya, masuk ke 3 apa masuk ke 1. Jadi untuk mempermudah, semua BUMDes masuk 1. Kemudian kalau ada selain BUMDes, masuk 3. Apa sih contohnya? Ya contohnya kalau ada dukungan terhadap misalnya UMKM yang ada di desa misalnya. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan untuk membantu keluarga. Jadi ya kalau dulu ada namanya usaha ekonomi keluarga. Jadi seperti itu akan masuk ke nomor 3. Kemudian program prioritas nasional. Pendataan sesuai yang ada di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 8 2022, dana desa itu digunakan untuk, atau APBDes digunakan untuk pendataan SDG desa dan pendataan IDM. Kita mengetahui kemarin surat untuk pendataan IDM sudah digulirkan. Saya kira sebentar lagi harusnya sudah muncul di dalam DRP gitu, sehingga semua rekan-rekan pendamping bisa mudah untuk mendownloadnya. Jadi ini untuk pendataan. Kemudian ketahanan pangan, kemudian stunting, SDM desa, ini salah satu hal baru yang dimunculkan antara lain adalah prioritas perpustakaan desa. Kita mengetahui bahwa karena langkanya perpustakaan desa, maka seringkali ketika dibuat satu model pembangunan desa, salah satu ciri ketika desa itu semakin meningkat status perkembangannya adalah ketika di sana muncul perpustakaan. Jadi lazimnya desa yang sudah maju dan mandiri itu lazimnya memiliki perpustakaan. Karena itu di dalam Permendes ini kemudian dimunculkan adanya prioritas SDM, diantaranya perpustakaan desa. Kemudian keterlibatan masyarakat, layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa, penanggulangan kemiskinan, BLT dana desa. Di mitigasi dan penanganan bencana, ada mitigasi untuk bencana alam dan non-alam. Jadi kita terutama akan melihat bagian ini. Kalau yang bagian pendukung SDG desa ini, nanti kami tunjukkan satu strategi yang mudah untuk memastikan hal ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana kondisi kalau kita ingin melihat terutama yang bagian SDGs desa. Untuk sementara ini, ya, untuk sementara ini kalau kita lihat lebih jauh, itu sepertinya sudah mulai ada peningkatan dan masuknya pendataan untuk APBDes. Jadi kiranya sudah mulai digulirkan oleh teman-teman semua, gitu, sehingga mulai muncul di sana. Jadi kalau rekan-rekan melihat di dalam Monef dana desa, kalau kita lihat per sekarang ini real time-nya itu ada 161 ya. 161 desa yang APBDes-nya sudah terupload. Kalau kemarin pas awal tentu saja mulai dari 0. Jadi kalau kita boleh baca untuk sehari pertama ini baru 161 desa gitu ya. Jadi masih terlalu rendah, tapi
seperti biasa. Kemarin memang lambat, tapi pengalaman dari tahun lalu ada satu WA dari Pak Menteri kepada kami semua, dan seingat kami dari WA tersebut sampai terkumpul jumlah yang sangat banyak itu membutuhkan waktu hanya 2 minggu. Jadi sebetulnya ini kalau digenjot 2 minggu sebetulnya bisa sudah full. Nah, di dalam verifikasi kita lihat pada saat ini masih ada 66 yang sudah dikirimkan dari PLD, dari PD yang belum mendapatkan approval. Jadi kita bisa melihat di sini ada yang dari 2 menit yang lalu. Kalau yang paling lama yang belum dilihat 2 menit, 9 jam, 9 jam. Ini yang paling lama 1 hari yang lalu. Ya, jadi 1 hari yang lalu sudah ada yang mengisi, tapi kalau melihat ini belum di-approve oleh mentornya. Jadi kemarin sudah ada kesepakatan yang seperti ini harus dilaporkan kepada Pak Yusra supaya target 2 minggu itu bisa tercapai. Dan yang menarik adalah memang yang kami sampaikan tadi, dalam waktu 2 minggu waktu itu, ya. Ini kalau kita lihat tahun 2022, ini salah satu prestasi bagaimana desa yang mengupload itu jumlahnya 74.888. Sebetulnya semula sangat tinggi, tapi kemudian banyak yang membatalkan kembali. Makanya kemarin disampaikan oleh Mas Ibnu ada komponen mengunci APBDes itu. Karena kalau enggak dibatalkan kembali oleh PLD dan PD jadinya turun. Karena dulu di sini hanya 21, sekarang jadi 72. Jadi 99,9% data APBDes 2022 itu terkumpul. Dan ada hal-hal yang menarik, ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat kan sulit. Ini buktinya 100%. Jadi ada hal-hal yang menarik di sana. Kemudian kalau kita lihat untuk tahun 2022, kenapa seperti itu? Karena sebetulnya masih ada 2.346 proses dari PLD PD yang mengajukan perbaikan APBDes perubahan maupun biasanya ini sudah terakhir banyak APBDes perubahan. Nah, ini yang belum di-approve. Jadi ketika mengubah tapi belum di-approve tadi, makanya kadang-kadang muncul kemunduran. Jadi kita berharap tentu saja di 2023 ini verifikasi proses ini harus 0. Hanya mentor, artinya PD, kemudian TA Kabupaten, TA Provinsi, dan TA Pusat yang bisa membuat ini proses menunggu approval ini 0. Jadi kita berharap, dan ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kepada Pak Yusra kemarin, bahwa seperti inilah yang harus dicek terus supaya kemudian segera diperbaiki. Jadi jangan sampai lebih dari misalnya 1 minggu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi proses ini menjadi penting supaya menjadi 0. Nah, tadi yang kami sampaikan, bagaimana trik untuk tagging SDG desa. Karena tahun lalu salah satu kesulitan dari pendamping itu adalah tagging SDG desa. Bagaimana kami mengetahui kesulitan itu? Ya karena tadi ada sedikit perbedaan angka DLT dengan angka SDG desa nomor 1. Kemudian dari WA-WA yang masuk lewat kami maupun Sapa Desa juga menanyakan bagaimana cara men-tagging yang bagian SDG desa. Saat ini tidak sulit. Kenapa? Karena rekan-rekan sekalian bisa langsung membuka sid.kemendesa.go.id. Ini adalah hasil olahan SDG desa. Dan Ibu Novi pada tahun lalu coba dilihat di dalam YouTube-nya BPI atau YouTube rekan-rekan yang merelay,
itu di bulan-bulan Agustus. Ingat saya ada 16 Agustus, 15 Agustus, dan kemudian pada akhir bulan Agustus. Di situ ditunjukkan selama ini belajar dari rekan-rekan di Bali yang sudah membuat persandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang APBDes dan Peraturan Menteri Desa tentang nomor 20 tahun tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Itu di situ disandingkan, dan persandingan seperti itulah yang kami kembangkan, yang kemudian waktu tahun lalu disampaikan Bu Novi itu di dalam seluruh APBDes ini. Jadi kalau rekan-rekan sekalian men-taggingnya seperti apa, tinggal dicek misalnya nomor 1, itu di situ akan muncul inilah taggingnya. Jadi ketika muncul di APBDes bagian ini, maka dia di tagging sebagai SDGs desa nomor 1. Kemudian bagaimana kalau ada kegiatan berikutnya, rekan-rekan sekalian cek lagi kegiatan seperti ini, maka dia di SDGs desa nomor 2. Jadi dengan demikian kesulitan tahun lalu masuk SDGs desa yang keberapa itu seharusnya sudah teratasi. Seperti biasa, ini semua keterampilan semakin sering dilakukan semakin terampil. Itu rumus umum keterampilan. Jadi keterampilan itu ya harus sering dilakukan supaya terampil. Tapi ini bukan pengetahuan yang dihafal, jadi ya harus dijalankan, harus merasakan. Apa saja sih bagian dari APBDes yang masuk dalam SDGs desa ke-18. Jadi ini aspek-aspek yang harapannya memudahkan kita untuk tagging APBDes, terutama berkaitan dengan aspek-aspek atau yang berkaitan dengan SDGs desa. Jadi itu strateginya seperti itu. Nah, sekarang khusus untuk tagging dulu yang bagian Permendes nomor 8 tahun 2022. Ini kalau kita lihat di sini, jadi taggingnya itu berbasis pada tagging awalnya berbasis pada ini. Makanya tadi kami sampaikan kenapa yang bagian 1.A itu disebut BUMDes supaya memudahkan saja. Karena kepanjangannya seperti ini, pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas, pengelolaan BUMDes. Kemudian yang nomor 2, desa wisata. Nomor 3, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes. Jadi untuk memudahkan hal ini, maka kemudian dibuat ringkas sehingga mudah di-tagging. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Nomor 2.A. Untuk memudahkan ya pendataan SDGs desa dan IDM, cuma seperti itu untuk memudahkan. Jadi basisnya seperti ini. Tambahannya itu tadi karena kita men-tagging APBDes bukan dana desa, maka ada tambahan nomor 4 berkaitan dengan hal-hal pemerintahan desa. Kalau kita lihat di sini untuk 1.A, ya, maka di situ mencakup pendirian, kemudian penyertaan modal, kemudian unit usaha dari BUMDes yang sempat muncul melalui peraturan pemerintah di tahun 2021. Pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, produk pertanian, kemudian produk perikanan, pemasaran dan distribusi produk, serta pengelolaan sampah. Artinya unit usaha BUMDes itu kita tagging di sini. Kemudian hal-hal lain berkaitan dengan manajemen BUMDes. Itu kita tagging di BUMDes. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Maka di sini juga usaha-usaha lain supaya data kita itu namanya juga data kuantitatif. Keunggulan dari data kuantitatif, keunggulan dari tabulasi secara kuantitatif itu adalah tidak pernah sama atau distintif, tidak pernah sama dengan yang lain. Kalau sebagian rekan-rekan memasukkan
usaha non BUMDes di sini dan usaha lagi di sana, atau sebaliknya usaha BUMDes dimasukkan di tagging di sini sekaligus juga di tagging BUMDes, maka data kuantitatif kita menjadi tidak distinct, tidak berbeda. Nah, kalau tidak berbeda itu menjadi menurunkan kualitas data kuantitatif kita. Makanya kami sampaikan dengan cara yang mudah, 1.A BUMDes, 1.C itu adalah usaha non BUMDes. Jadi usaha-usaha yang lain, perhutanan sosial dan sebagainya, reforma agraria, kemudian berbagai produk unggulan desa yang tidak dikerjakan melalui BUMDes kita masukkan ke sini. Kemudian untuk desa wisata, ini komponen-komponen dari membangun desa wisata, promosi desa wisata, pelatihan desa wisata, investasi desa wisata, kerjasama desa wisata, hingga pengembangan desa wisata lain. Kata kunci desa wisata menjadi penting di sini untuk tagging pembelanjaan APBDes untuk desa wisata. Kemudian untuk konsolidasi data SDG desa dan IDM. Saya kira ini jelas, kalau ada pendataan apapun itu, maka masuk ke dalam tagging pendataan SDG desa dan IDM. Bagaimana kalau ada pendataan yang lain, ya, tidak terlalu lazim di desa, tapi yang lazim itu adalah profil desa, kemudian IDM, serta SDG desa. Jadi dimasukkan saja ke sini. Kemudian ketahanan pangan nabati dan hewani. Jangan sampai sulit bagaimana BUMDes dan sini, karena BUMDes bisa masuk ke sini dan bisa masuk ke sana. Tapi yang paling penting adalah di sini soal ketahanan pangannya. Jadi kalau BUMDes tetap kita masukkan kembali ke dalam BUMDes, jangan masuk ke sini supaya tetap ada distinktif dari data kita. Jadi di sini pemberian dana desa atau APBDes untuk kelompok tani, untuk para petani, untuk keluarga tani, untuk pembibitan dan sebagainya, teknologi tepat guna berkaitan dengan pertanian, lumbung pangan desa, infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian, itu masuk di sini. Tahun lalu misalnya, sejak tahun lalu itu irigasi level desa itu tiba-tiba melonjak. Itu masuk akal karena memang ada ketahanan pangan nabati dan hewani yang diprioritaskan. Namun perlu kami sampaikan, dalam salah satu rapat para menteri dengan para bupati dan gubernur, itu di situ muncul bahwa sebetulnya yang lebih dibutuhkan negara pada saat ini bukan infrastruktur, tapi penanaman komoditas. Jadi di dalam rapat itu di tahun lalu muncul bahwa sebetulnya yang lebih dibutuhkan itu adalah terutama penanaman komoditas dan kemudian pasca panen. Lalu untuk stunting, ini coba nanti dicek sekali lagi, terutama untuk infrastruktur. Karena kalau untuk kesehatan ibu dan anak, pengasuhan anak, perkawinan dini, kemudian berbagai kegiatan posyandu, itu mudah itu, bahwa itu akan masuk di dalam tagging stunting. Yang perlu hati-hati berdasarkan pengalaman tahun lalu adalah infrastruktur. Jadi di sini penyediaan air bersih dan sanitasi itu masuk di dalam stunting. Jadi khusus infrastruktur air bersih dan sanitasi masuk stunting. Jelas di sana ada posyandu dan sebagainya. Jadi posyandu, air bersih, sanitasi, maka di situ masuk ke dalam komponen stunting. Kalau yang lain saya kira relatif mudah untuk di tagging ke sana. Baik itu pendataan posyandu, kemudian konseling gizi, kemudian
penyediaan pangan sehat dan sebagainya. Kemudian ini hal yang tadi kami sampaikan relatif baru, ini ide langsung dari Pak Menteri. Kita ketahui beliau sejak awal itu memandang bahwa memajukan desa terutama melalui dua strategi utama, pengembangan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Di sini kita lihat pembangunan sarana perpustakaan. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa menurut analisis statistik, entah itu regresi, entah itu level yang lebih rendah, itu perpustakaan menjadi penting. Kemudian PAUD di situ masuk ke dalam SDM, taman belajar, kemudian yang lain adalah prasarana olahraga, adat dan budaya, insentif kepada pengajar, biaya operasional untuk taman bacaan, kemudian PAUD, taman belajar keagamaan, semua masuk ke dalam peningkatan kualitas SDM desa. Berikutnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat. Jadi ini adalah bagian-bagian kalau di dalam Undang-Undang Desa itu pengembangan kelembagaan, ya, penguatan kelembagaan dari masyarakat. Makanya di sini aspek-aspek yang sifatnya kelembagaan dan sifatnya sosial. Jadi pelayanan kelompok marginal, anak, perempuan, kemudian penguatan keagamaan, kemudian penyelenggaraan forum warga, kelompok marginal dan sebagainya, kemudian bantuan hukum bagi kelompok marginal, kemudian pendataan penduduk rentan, kemudian sosialisasi dan komunikasi supaya tidak ada kekerasan. Kalau kita lihat, ini adalah komponen-komponen di dalam SDG Desa nomor 16. Jadi ini komponen-komponen yang ada di situ yang berkaitan dengan sosial. Jadi kalau rekan-rekan tagging ini, maka mudah di dalam SDG Desa diperkirakan akan tagging SDG Desa nomor 16. Kemudian akses kesehatan. Akses kesehatan, di sini ada jaminan sosial kesehatan, kemudian penanganan penyakit menular, pemberantasan narkoba, kemudian pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa dan musyawarah berkaitan dengan kesehatan. Atau kalau di dalam SDG Desa ini akan sepenuhnya masuk SDG Desa nomor 3. SDG Desa nomor 2 itu apa? Yaitu terutama stunting. Jadi kalau stunting, maka rekan-rekan langsung mengisi ke dalam SDG Desa nomor 2. Kalau kesehatan, nanti juga taggingnya SDG Desa nomor 3. Ya, saya kira ini penyakit menular dan sebagainya. Kemudian dana operasional pemerintah desa ini sudah ada tagging khusus. Rekan-rekan sudah sama-sama mengetahui ada biaya untuk koordinasi, misalnya kalau perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak, kemudian penanggulangan kerawanan sosial ini dalam kaitan dengan kalau kita lihat berarti SDG Desa nomor 16 karena semua tentang konflik ada di sana. Kemudian biaya kegiatan khusus ini terutama tentang budaya dan kelembagaan tadi, di mana ada bantuan dari pemerintah desa, utamanya dari kepala desa. Kemudian penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, ini secara nasional ada 3 aspek, yaitu mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan, dan membangun wilayah. Kira-kira isinya seperti itu di sini. Jadi PKTD dimasukkan di sini. Kemudian nomor 1 jaminan sosial. Kalau ada layanan terhadap jaminan sosial dan golongan difabel. Kemudian pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk orang miskin. Makanya jangan terlalu sulit membedakan. Yang 1.C itu yang bukan orang miskin. Kalau yang sekarang yang di sini adalah tagging khusus usaha ultramikro, usaha mikro,
usaha kecil yang dikelola oleh orang miskin. Kemudian layanan-layanan seperti posyandu, anak usia dini, dan sebagainya, kita harus ingat konsep dari SDGs desa. SDGs desa nomor 1 itu ada tentang jaminan sosial. SDGs desa nomor 1 juga tentang bencana alam, juga tentang partisipasi sekolah dan sebagainya. Tapi cirinya adalah semua untuk orang miskin. Jadi begitu itu untuk orang miskin, masukkan dalam tagging ini. Tapi kalau itu untuk keseluruhan warga desa tidak masuk di sini. Khusus untuk orang miskin, maka taggingnya di penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ada BLT, saya kira kalau ini sangat mudah, sudah terbiasa. Kemudian mitigasi dan bencana alam, ini kegiatan-kegiatan membuat peta potensi rawan bencana, alat pemadam api ringan atau APAR, kemudian pertolongan kepada kondisi yang mengalami kecelakaan, membangun jalur evakuasi, tanggap darurat bencana, menyediakan layanan pengungsian, kemudian pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana, kemudian rehabilitasi pasca bencana. Ya, semua ini berkaitan dengan bencana masuk ke tagging mitigasi dan penanganan bencana alam. Adapun yang non alam, kalau non alam di sini berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku, berarti penyakit yang ada pada hewan. Kemudian bencana berkaitan dengan komoditas, wereng dan sebagainya, belalang. Kemudian teknologi yang gagal, modernisasi yang gagal, desa aman COVID seperti itu. Jadi ini bencana-bencana yang non alam. Saya kira desa aman COVID seperti itu. Nah, kiranya yang bagian tagging Permendes 8 2022 seperti itu. Kemudian berikutnya saya hitung dalam waktu yang tersisa ini. Jadi pertanyaannya silakan ditulis di chat atau ditulis di komentar di dalam YouTube. Termasuk kalau ada komentar-komentar yang lain ditulis saja di chat atau di dalam YouTube. Nah, yang tadi kami sampaikan bahwa untuk tagging SDG desa nomor 1 sampai nomor 6 itu rekan-rekan paling mudah membuka sid.kemendesa.go.id. Karena di situ taggingnya sudah kelihatan. Taggingnya sudah kelihatan. Jadi kita lihat dalam waktu yang tersisa ini, misalnya SDG desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Itu kalau di sana ada kegiatan pemberian BLT masuk di situ. Kemudian pemberian modal usaha kepada orang miskin. Kita lihat yang di sini ada sekian kolom. Kolom nomor 1, ini 1.1.1 ini kode untuk SDGs desa. Kemudian sasaran ini yang ingin dicapai, kemiskinan di desa mencapai 0%. Ada skornya, nanti kita belajar sendiri tentang bagaimana cara membaca skor. Volumenya, ini volume untuk desa, berapa sih jumlah orang miskin di desa? Ini karena jiwa, berarti jumlah orang miskin di desa. Nah, inilah yang kami pelajari dari para tenaga pendamping profesional di Bali, ya, dari Tabanan, kemudian dari Jembrana, pernah juga mengisi di YouTube Sarapan SDG Desa. Jadi ide dari rekan sekalian itu kemudian kita gunakan di sini. Coba bayangkan, di beberapa pertemuan itu masih sering muncul bagaimana wong itu berbeda-beda. Yang satu berbasis Permendes nomor 20 2018, yang satu Permendagri 20 2018, yang satu Peraturan Menteri Desa nomor 20 2021 gitu ya. Jadi yang menarik dari rekan-rekan pendamping adalah bisa menyatukan itu. Nah,
Itulah yang kemudian ada di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan dua hal itu berbeda, ya memang berbeda. Tapi apakah bisa diharmoniskan? Ternyata bisa. Jadi pada titik inilah nanti rekan-rekan sekalian, gunanya kalau Permendes tentang pembangunan desa, maka itu akan mengisi RKPDes, mengisi RPJMDes seperti itu. Nah, apakah kemudian tidak bisa diturunkan menjadi APBDes? Bisa. Nah, ini kolom-kolom di dalam edisi desa itu memadukan hal itu. Jadi ada salah satu pelajaran yang kita temui selama mengelola teknologi informasi desa sejak 2008 itu, bahwa teknologi informasi atau paling tidak cara pikir teknologi informasi itu bisa menyelesaikan, mengharmoniskan berbagai ketentuan yang ada, berbagai regulasi, berbagai aturan kebijakan yang ada. Jadi ini contohnya. Jadi dalam RKPDes mungkin ada kegiatan pemberian BLT, BST, BPNT, PKH, dan lain-lain. Di dalam Siskudes itu masuk ke dalam bidang 5, subbidang penanganan keadaan mendesak, kegiatan pemberian BLT. Jadi seperti itu. Di dalam RKPDes, pemberian akses modal pada masyarakat miskin, di dalam Siskudes, maka bidang 4, subbidang dukungan penanaman modal, kegiatan pemberian modal usaha pada masyarakat miskin. Nah, jadi rekan-rekan sekalian bisa mencek kegiatan itu, APBDes-nya seperti apa, kemudian tentunya kita sudah punya feeling ya, punya sense, kayaknya ini masuk SDGs kesekian. Nah, kemudian rekan-rekan ceklah di dalam SID ini, apakah dia komponennya masuk ke dalam SDGs itu. Besok pagi kita akan cek lebih detail. Tapi nanti siang sekitar jam 10, sebagian rekan-rekan tentunya akan mendapatkan undangan mengenai pengisian APBDes di dalam Monef Dana Desa, dan diantaranya termasuk tagging untuk dana desa atau APBDes untuk SDGs desa. Kiranya begitu Cak Itong. Mohon maaf karena materinya panjang, jadi sampai jam 7 juga akhirnya. Terima kasih Cak. Makasih Pak Ivan. Ini materinya sangat banyak teman-teman semuanya, sahabat SDGs Desa. Tentu saja waktu 1 jam telah kita lampaui bersama, kita berada di penghujung acara. Bagi sahabat-sahabat SDGs Desa yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi hari ini, kami persilahkan untuk menulis di ruang chat maupun di ruang chat Zoom maupun di ruang chat YouTube yang tersedia. Nanti akan dibahas oleh Pak Ivan, akan direview, dan tentu saja hal hari ini kita mendapatkan asupan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan satu harapan, bahwasanya materi hari ini nanti akan bisa kemudian kita dapatkan secara detail pada jam 10. BPI akan mengundang kita untuk mendapatkan penjelasan berkaitan dengan pengisian APBDes pada aplikasi Monef Dana Desa. Terima kasih atas kehadiran sahabat SDGs Desa. Kita bertemu kembali di episode ketiga besok bersama Pak Ivan Novik Agusta untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan tema-tema SDGs Desa. Sampai berjumpa kembali esok hari teman-teman sahabat SDGs Desa. Kita makin cakap, desa pun makin mantap. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.